Bapak Ibu, jemaat serta simpatisan yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Senang sekali kami Majelis Jemaat GKI Gading Indah mengundang Bapak dan Ibu untuk bersama-sama beribadah bersama pada Minggu pagi hari ini tanggal 26 Januari 2025. Sebelum kita mulai kebaktian, ada beberapa pokok warta yang perlu penekanan sebagai berikut. Yang pertama adalah peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Diberitahukan kepada jemaat GKI Gading Indah bahwa akan dilaksanakan pemberkatan nikah gerejawi untuk Saudara Chandra Susilo, anggota GSJA Bethlehem Bogor, dengan Saudari Tri Wahyuni, anggota GKI Gading Indah, pada hari Sabtu 22 Februari pukul 10 pagi dilayani oleh GKI Gading Indah. Mari kita doakan bersama, dan jika ada anggota jemaat yang berkeberatan, maka dapat menyampaikan keberatannya melalui surat kepada Majelis Jemaat GKI Gading Indah paling lambat 16 Februari 2025. Surat dianggap sah jika diajukan tertulis secara pribadi dengan bertanda tangan atau cap ibu jari, serta isinya mengenai tidak terpenuhinya syarat pernikahan gerejawi. Yang kedua, Sakramen Baptis Kudus Dewasa dan Pengakuan Percaya akan dilayankan pada hari Minggu 16 Februari 2025 di Kebaktian Umum 2 dan Kebaktian Umum 3 oleh Pendeta Novita Sutanto untuk nama-nama calon baptis Kudus Dewasa dan Pengakuan Percaya dapat dilihat pada warta jemaat online. Apabila ada saudara-saudari yang belum dapat menyambutnya karena alasan yang berdasarkan Alkitab dan tata gereja atau tata tertib GKI, pernyataan keberatan dapat disampaikan secara tertulis kepada Majelis Jemaat GKI Gading Indah paling lambat tanggal 9 Februari 2025 agar masalahnya dapat dipertimbangkan dan diputuskan secara gerejawi. Yang ketiga, pelayanan penerimaan jemaat. Majelis Jemaat GKI Gading Indah telah menerima permohonan menjadi anggota jemaat dalam diri Ibu Esther Eti Gitari Cahyadi dari GBI Jemaat Tiberias. Kepada mereka telah dilakukan proses bagaimana tata laksana GKI Pasal 74. Apabila ada saudara-saudari yang belum dapat memberikan dukungannya karena alasan yang berdasarkan Alkitab dan tata gereja atau tata tertib GKI, keberatan dapat disampaikan secara tertulis kepada Majelis Jemaat paling lambat hari Minggu, tanggal 9 Februari 2025 pukul 7 malam, agar masalahnya dapat ditimbangkan dan diputuskan secara gerejawi. Dan bila tidak ada keberatan yang sah, maka penerimaan anggota akan dilaksanakan pada hari Minggu, 16 Februari 2025 pukul 5 sore. Yang keempat, seperti yang telah direncanakan sebelumnya, lift GKI Gading Indah, lift kita ini masih dalam perbaikan dan akan selesai tanggal 31 Januari 2025. Dan selama perbaikan lift Gading Indah, jemaat dipersilakan menggunakan tangga untuk menuju ruang ibadah di lantai 2 ini. Dan bagi jemaat yang tidak dapat menaiki tangga, tersedia kebaktian di lantai dasar dengan kapasitas yang terbatas. Kami menghimbau jemaat yang masih sehat dan mampu menaiki tangga untuk dapat tetap mengikuti ibadah kebaktian di lantai 2 ini. Yang kelima, kebaktian pemuda. Komisi Pemuda GKI Gading Indah kembali mengundang teman-teman pemuda untuk hadir dan bersekutu di dalam kebaktian pemuda yang akan dilakukan pada hari Minggu tanggal 2 Februari pukul 9.15 pagi di ruang multimedia SDK 6 lantai 3. Yang terakhir, Bina Pranikah. GKI Klasis Jakarta Barat mengadakan Bina Pranikah yang diselenggarakan setiap hari Sabtu, tanggal 1 dan 8 Maret 2025. Pendaftaran dapat menghubungi Penatua Lukas dan Penatua Newin di GKI Gading Indah, GKI Puri Indah, paling lambat 23 Februari 2025. Informasi selengkapnya dapat dibaca pada warta jemaat online.
Demikian pokok warta hari ini, Bapak Ibu. Kebaktian hari ini dengan tema Kekuatan Firman Kehidupan akan dipimpin oleh Pendeta Emeritus Jefta Chandra dari GKI Samanhudi. Jemaat dipersilakan untuk bersatu teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malak surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Kami menanggalkan hasrat sia-sia, keinginan manusia. Jiwa raga kami hidup seluruhnya, Tuhan Kaulah yang empunya. Dikaulah yang esa, patut dimuliakan sederhana Allah. Raja yang mulia, biarlah hamba-Mu mengagungkan-Mu selalu. Hingga aku ini sungguh beribadat, sama seperti malaikat, dan benar mendengar firman-Mu ya Tuhan, agar ku lakukan. Saudara-saudara, marilah kita awali kebaktian ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Saudara-saudara, sebagai introitus dalam kebaktian ini, saya bacakan dari surat Ibrani pasal yang keempat, ayatnya yang ke-12, yang demikian bunyinya. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk sangat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup menilai pikiran dan niat hati kita. Marilah kita kembali menaikkan pujian dari NKB nomor 119.
firman kehidupan. Hai pendosa, dengarkanlah firman kehidupan. Bagimu anugerah diberi berlimpah, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Manislah gema Injilnya, firman kehidupan. Damai ampunan diberinya, firman kehidupan. Yesus juru selamat, sumber selamat. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Firman Tuhan dalam dalam 1 Yohanes 1 ayat 10 berkata demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak pernah berbuat dosa, kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Marilah di dalam segala kerendahan kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Umat diajak bersaat teduh melakukan pengakuan dosa secara pribadi. Ya Tuhan, sumber kehidupan, dalam kerendahan hati kami datang kepadamu, memohon kasih dan pengampunan. Kami mengakui sebagai pengikut-Mu, kami tidak luput dari perbuatan dosa dan pelanggaran. Ampuni kami Tuhan, atas segala dosa dan kesalahan kami yang mendukakan hati-Mu. Ajarlah kami untuk taat dan setia menuruti firman-Mu. Ajar juga kami untuk menjaga hidup kudus dan menyatakan kebenaran firman-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Sedikit katamu menungguku, bukakan bagimu pintuku. Tuhanku, ku akui, ku pakai namamu. Tetapi ku biarkan di luar rajaku. Engkau ketuk pintuku, ku lihatlah
Saudara-saudara, dengarkanlah sekarang berita anugerah. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya. Ayat Alkitab yang saya bacakan dalam kesempatan ini adalah Mazmur 86 ayat yang ke-15. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembutkan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman, terlebih dahulu mari kita berdoa. Sekarang ya Tuhan, tiba gilirannya bagi kami untuk mendengarkan pemberitaan firman-Mu yang didasarkan pada kesaksian Alkitab. Terangilah hati kami dan terangilah akal budi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar apa yang kami baca dari kesaksian Alkitab, ia akan dapat kami mengerti dengan baik. Dan apa yang hendak kami dengar melalui pemberitaan firman-Mu,
ia akan dapat kami pahami dengan benar, ia akan dapat kami hayati dengan sungguh, sehingga firman-Mu akan menjadi bagian dalam hidup kami, dan bahkan akan menjadi firman Allah yang hidup, yang akan menuntun perjalanan hidup kami sekalian pada waktu-waktu yang akan datang. Sebab kami juga menyadari bahwa jikalau kami hidup tanpa firman-Mu, seringkali kami salah melangkah dan salah jalan. Bahkan tidak jarang kami terperosok jatuh. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Sebab itu kami amat mendambakan firman-Mu itu dalam hidup keseharian kami. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan sebagai alat dalam tangan-Mu, agar supaya ia pun dapat Engkau mampukan untuk memberitakan kebenaran Tuhan, untuk menyatakan kehendak Tuhan, sehingga kami semua, baik yang memberitakan maupun yang mendengarkan, akan dapat semakin dibangunkan di dalam ketaatan kepada Tuhan, dan pada akhirnya nama Tuhan sendirilah yang selalu kami puji dan kami agungkan dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan kami. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Nehemia 8 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Nehemia 8 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Ketika tiba bulan ke-7 dan orang Israel telah menetap di kota-kotanya, berkumpullah seluruh rakyat di lapangan di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada tanggal 1 bulan ke-7 itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mengerti. Ia membacakan bagian-bagian dari kitab itu menghadap lapangan di depan pintu gerbang air, dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan, serta semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Esra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk keperluan itu. Di sebelah kanannya berdiri Matitya, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maaseya, sedang di sebelah kirinya berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Ketika ia membukanya, semua orang berdiri. Esra memuji Tuhan Allah yang maha besar, dan semua orang menyaut, amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maasea, Kelita, Asaria, Yosabat, Hanam, dan Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat kepada umat, sementara umat itu berdiri di tempatnya. Mereka membacakan kitab itu, Taurat Allah, dengan jelas, dan memberi penjelasan sehingga pembacaan itu dapat dimengerti. Lalu Nehemia, kepala daerah itu, dan Imam Esra, ahli kitab itu, serta orang-orang Lewi yang mengajar umat itu berkata kepada mereka semua, "Hari ini kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan berduka cita dan menangis, sebab seluruh umat menangis ketika mendengar perkataan Taurat itu." Demikian sabda Tuhan. Biarlah
karyamu ya Tuhan, biarlah ucapanku naik kepadamu. Langit ceritakan kemuliaan-Mu, cakrawala beritakan karyamu, hari beritakan kepada hari tentang perbuatanmu, malam sampaikan kepada malam tentang hikmat-Mu Tuhan. Agung, agung karyamu ya Tuhan, biarlah ucapanku naik kepadamu. Walau tak ada berita dan kata, tak terdengar suara mereka, namun gemanya terus terpencar sampai ke ujung dunia, dan perkataan mereka sampai di ujung-ujung bumi. Agung, agung karyamu ya Tuhan, biarlah ucapanku naik kepadamu. Bagai pengantin keluar kamarnya, hidang bagaikan pahlawan perang, matahari terbit dari timur dan terbenam di barat, dan segenap bumi disinari oleh kehangatanmu. Agung, agung karyamu ya Tuhan, biarlah ucapanku naik kepadamu. Aurat-Mu Tuhan betapa sempurna, jiwaku disegarkan olehnya. Titah-Mu Tuhan tetaplah teguh, hatiku pun bersuka. Hukum Tuhan itu suci murni, mataku pun bercahaya. Agung, agung karyamu ya Tuhan, biarlah ucapanku naik kepadamu, yang berpegang teguh pada Taurat-Mu akan mendapat upah yang besar. Bebaskanlah aku dari yang sesat, yang tak aku sadari. Lindungilah hamba-Mu ya Tuhan, agar ku tak bercela. Agung, agung karyamu ya Tuhan, biarlah
Bacaan kedua diambil dari kitab 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan 31a. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan 31a. Sebab sama seperti tubuh itu, satu dan anggota-anggotanya banyak, dan semua anggota tubuh itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Sebab tubuh juga tidak terdiri atas satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Namun, Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi, mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Demikian pula kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan anggota-anggota tubuh yang tampaknya paling lemah justru yang paling dibutuhkan. Kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang kurang layak diperhatikan, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang layak diperlihatkan. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Allah telah menetapkan dalam gereja, pertama para rasul, kedua para nabi, ketiga para pengajar. Selanjutnya, mereka yang berkarunia untuk membuat mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berbicara dalam berbagai jenis bahasa lidah. Apakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Apakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa lidah, atau untuk menafsirkan bahasa lidah? Jadi, berusahalah memperoleh karunia-karunia yang lebih penting. Demikian sabda Tuhan. Saudara-saudara, bacaan dari kitab Injil diambil dari Injil menurut Lukas, pasalnya yang keempat, ayat 14 hingga ayat yang ke-21. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea. Lalu tersebarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret tempat Ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri untuk membaca. Kepadanya diberikan gulungan kitab Nabi Yesaya. Ia membukanya dan menemukan nas, di mana tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, karena Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan." Ia menutup gulungan itu, memberikannya
kembali kepada petugas, lalu duduk. Mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Ia mulai berkata kepada mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarkannya." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan mendasarkan khotbah pada Injil menurut Lukas. Jadi saya tidak akan merambah kemana-mana. Mungkin kita akan bertanya, kan bacaannya lebih dari satu. Ada Nehemia, ada Mazmur, dan ada Korintus. Kenapa tidak digabungkan semuanya seperti para pendeta GKI pada umumnya? Alasan saya adalah begini. Setiap teks itu memiliki konteksnya sendiri-sendiri. Teks kitab Yesaya berbeda dengan teks Mazmur. Teks kitab Nehemia berbeda dengan surat Korintus. Teks Nehemia juga berbeda dengan teks Lukas. Walaupun mungkin pokok pikirannya sama. Seolah-olah ada benang merahnya. Tetapi setiap teks itu selalu terikat kepada konteksnya masing-masing. Contohnya demikian, misalnya yang sederhana. Kalau seorang guru mengajar, tiba-tiba di kelas itu lampu padam. Kelas itu gelap, dan AC pun juga padam, pengap. Lalu guru itu mengatakan, "Tolong buka pintu." Buka pintu di situ maksudnya adalah supaya ada cahaya masuk. Dan proses belajar mengajar bisa terus berlangsung. Tetapi kalau konteksnya berbeda, misalnya ketika seorang guru itu mengajar dan para siswa saling berbicara sendiri, kelas ribut, kelas gaduh, lalu guru itu mengatakan, "Tolong buka pintu." Apakah buka pintu yang pertama dengan buka pintu yang kedua itu artinya sama? Tentu berbeda kan? Kalau yang pertama buka pintu itu adalah supaya ada cahaya masuk. Proses belajar mengajar terus berlangsung. Tetapi kalau yang kedua, buka pintu itu artinya adalah bisa saja gurunya akan keluar, meninggalkan kelas itu, atau muridnya diminta untuk keluar yang bikin gaduh itu. Jadi kalau begitu yang menentukan kan adalah konteksnya. Nah, kerap kali dalam rangka kita memahami Alkitab, konteks ini diabaikan. Kita memahaminya secara umum begitu saja. Injil Lukas adalah bagian dari Injil Sinoptik, yaitu Injil Matius dan Injil Markus. Di dalam Injil Matius dan Injil Markus juga ada narasi yang hampir sama seperti yang dibaca tadi dari Lukas pasal 4. Tetapi di sana-sini memiliki perbedaan. Misalnya, dalam Injil Matius yang sejajar dengan Lukas tadi, yang diberi judul Yesus ditolak, di sana dikatakan dalam rumah ibadat, Yesus melakukan mukjizat dan disebutkan juga
saudara-saudara Yesus, namanya satu persatu, yang laki, sedangkan nama saudara yang perempuannya tidak disebutkan. Nah, tetapi dalam Injil Markus, nama-nama saudara Yesus juga masih disebutkan. Satu persatu. Tetapi Yesus tidak bisa melakukan mukjizat, hanya menyembuhkan seorang saja di sana. Nah, di dalam Injil Lukas tidak ada narasi saudara-saudara Yesus itu. Tentu kita bertanya, namanya Injil Sinoptik, melihat Yesus dari sudut yang sama. Tetapi kenapa bisa berbeda-beda narasinya? Persoalannya adalah setiap teks itu seperti yang saya katakan tadi memiliki konteks. Konteks Injil Matius adalah konteks gereja tahun 70-an Masehi. Konteks Injil Markus adalah konteks gereja tahun 60-an Masehi. Dan konteks Injil Lukas adalah konteks gereja tahun 80-an Masehi. Yang memiliki alamat yang berbeda-beda. Kalau alamat untuk Injil Matius adalah orang-orang Yahudi Kristen. Kalau alamat untuk Injil Markus adalah orang-orang yang bukan Yahudi. Sedangkan kalau alamat untuk Injil Lukas adalah orang-orang yang bukan Yahudi, tetapi adalah orang-orang yang terpelajar pada umumnya. Lukas, saudara-saudara, adalah orang yang mengikuti perjalanan Paulus sejak awal. Dan bahkan dalam perjalanan Paulus, Lukas juga sangat menentukan. Sekarang di dalam rangka Lukas memahami akan konteks Injilnya, di mana ketika itu menurut pemahaman Lukas, kehadiran Yesus itu bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tetapi juga untuk orang-orang yang bukan Yahudi. Karena itulah kemudian dikatakan dalam ayat 14, dari padang gurun, lalu dilarikan oleh Roh Allah dan tiba di Galilea. Bagaimana dilarikannya? Atau bagaimana bisa sampai dengan cepat tiba di sana? Nah, tentu itu perlu kita dalami. Tetapi yang ingin dikatakan oleh Lukas adalah Yesus itu memulai karyanya di wilayah Galilea. Kalau pada bagian Markus, Yesus memulai karyanya pertama di Nazaret, pertama di Kapernaum, lalu seterusnya berjalan dan sampai ke Nazaret. Tapi dalam Lukas, Yesus memulai karyanya dari tempat di mana ia dibesarkan, yaitu Nazaret. Di Nazaret ia masuk ke sebuah rumah ibadat. Tetapi orang-orang juga tidak memahami apa yang dikatakan oleh Yesus. Ketika ia berada dalam rumah ibadat atau sinagoge, tempat orang berkumpul bersama sebagai orang-orang Yahudi, kepadanya diberikan sebuah kitab Trito Yesaya. Yesaya bagian yang ketiga. Karena kitab Yesaya itu orang seringkali mengatakan pasalnya banyak, dari 1 sampai 66, dan kerap kali dikatakan ditulis oleh Nabi Yesaya. Hebat kan? Padahal kitab Yesaya itu memiliki konteks yang berbeda-beda. Yesaya 1 sampai dengan Yesaya pasal 39, itu konteks ketika umat Israel berada dalam keadaan genting. Dan dari keadaan genting itulah yang kemudian memunculkan perang, yang namanya perang Siro-Efraimi. Karena itu Nabi Yesaya mengingatkan kepada Raja Ahaz supaya tetap bersandar kepada Tuhan dan tidak ikut-ikutan untuk berkoalisi dengan Syria dan juga dengan Israel Utara. Tapi rupanya Raja Ahaz bimbang
Sampai kemudian Nabi Yesaya memberikan tanda, seorang perempuan akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Immanuel. Orang menyebutnya Immanuel. Kenapa saya mengeja Immanuel? Karena memang itu 3 suku kata. Im itu dengan, anu itu kita, El itu Allah. Jadi Immanuel itu Allah dengan kita. Tetapi rupanya Ahaz tetap saja ingin bergabung, padahal Nabi Yesaya pada abad ke-8 sudah mengingatkan, kalau mereka bergabung maka mereka juga pada akhirnya akan ditaklukkan oleh Asyur sebagai lawan dari Israel Utara dan Syria pada waktu itu. Lalu kita tahu bahwa dalam kitab Yesaya juga ada pembuangan di Babilonia. Itu mulai dari pasal 40 sampai dengan pasal 55, yaitu situasi abad yang ke-6. Sedangkan mulai dari pasal 56 sampai dengan 66 adalah suasana ketika orang-orang Yahudi itu pulang dari pembuangan Babilonia. Sebab itu dalam kitab Yesaya ada proto Yesaya, ada detro Yesaya, ada trito Yesaya. Yang diberikan kepada Yesus adalah gulungan dari trito Yesaya, yaitu Yesaya pasalnya yang ke-61. Tetapi pasal 61 dari Yesaya itu yang dibacakan dalam suasana pembaruan yang memberikan kekuatan dan penghiburan, itu konteksnya. Tetapi sekarang dibaca oleh Yesus ayat-ayat itu. Roh Tuhan ada padaku dan seterusnya dan sebagainya. Yang menyatakan bahwa tahun rahmat Tuhan itu telah datang. Dan kemudian Yesus mengatakan semuanya itu telah digenapi di dalam kehadirannya. Konteksnya adalah ingin menyatakan bahwa kehadiran Yesus itu merupakan penggenapan dari apa yang dikatakan oleh Yesaya pasal 61 tadi. Dan Yesus memang memberitakan kabar baik, memberitakan tahun rahmat Tuhan. Tetapi kalau kita membaca lanjutannya, ada hal-hal yang mirip dengan apa yang dikatakan oleh Matius dan Markus. Yaitu bahwa seorang nabi tidak dihargai di tempat asalnya. Di dalam Lukas ini diperjelas, misalnya Nabi Elia justru dihargai karyanya ketika ia memelihara seorang janda di Sarfat yang bukan merupakan wilayahnya. Nabi Elisa adalah nabi Israel Utara, tetapi ia tidak dihargai di Israel Utara. Malahan justru ia menyembuhkan seorang panglima Syria, yaitu Naaman. Nah, tetapi dalam semuanya itu yang ingin dikatakan oleh Lukas bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus ini adalah sesuatu yang sangat menarik perhatian. Apa yang disampaikan oleh Yesus ini adalah hal yang sangat penting, yaitu bahwa firman itu telah mewujud di dalam Yesus. Sekarang ini saudara-saudara, kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita bergereja, orang kadang-kadang kalau berdoa sebelum pemberitaan firman, seringkali kan menyebutkan sebuah kata, bukan firman, tetapi biarlah itu menjadi rema. Pernah dengar itu? Rema. Padahal harusnya kan firman kan, bukan rema. Tahu bedanya apa firman dan rema? Firman dan rema itu bedanya jauh banget. Rema itu kata-kata yang biasa kita ucapkan sehari-hari.
Atau mungkin seperti yang dikatakan oleh para motivator pada umumnya. Karena sekarang ini kan kerap kali para pendeta juga ingin berfungsi sebagai motivator. Padahal pendeta itu kan bukan motivator. Pendeta itu adalah pelayan Tuhan yang harus memberitakan firman Tuhan. Nah, karena rema itu adalah kata-kata sehari-hari yang biasa kita ucapkan, berbeda dengan firman Tuhan itu. Seperti yang dikatakan, saya kutip tadi dari surat Ibrani pasal 4 ayat 12. Firman Tuhan itu tajam dan kuat. Ia bisa mengubah kehidupan kita. Dan Yesus menyampaikan itu. Dan semua orang memuji Dia, sementara memang ada yang menolaknya. Jadi kalau begitu, apa yang disampaikan oleh Yesus itu adalah berdasarkan teks dari kitab Nabi Yesaya. Dan teks itu memang sangat mengena, sehingga menjadi sebuah kekuatan firman itu bagi orang-orang pada waktu itu. Kalau kita mencoba untuk memahami sekarang ini misalnya, kenapa sih di Indonesia ini orang gampang termakan oleh isu? Kenapa kira-kira? Misalnya ada berita di media sosial begini, orang begitu percaya gitu kan. Lalu muncullah ketegangan, muncullah keributan dan seterusnya. Orang tanpa mengecek lagi apakah berita-berita itu benar atau tidak. Karena apa? Semuanya itu bisa terjadi. UNESCO mengatakan kenapa semuanya bisa terjadi? Oleh karena masyarakatnya kurang literasi. Dan menurut UNESCO, literasi di Indonesia ini kita hanya dikalahkan oleh sebuah negara kecil di Afrika bagian selatan, yaitu Botswana. Karena tingkat membaca di Indonesia ini sangat rendah, tingkat literasinya. Hanya 0,0001 di seluruh dunia. Jadi Indonesia berada pada urutan yang kedua menurut UNESCO. Tingkat membacanya hanya 0,0001. Jadi dari 1.000 orang yang membaca hanya 1. Karena itu mudah memang untuk dipengaruhi. Sedangkan kita tahu bahwa dalam kehidupan kekristenan kita selalu mendasarkan kepada Alkitab sebagai kitab suci, sebagai firman Allah. Maka kita pun juga perlu untuk selalu membaca, memahami, menghayati apa yang dikatakan dalam Alkitab itu. Tentu sesuai dengan konteksnya masing-masing. Agar firman itu benar-benar bisa memberikan kekuatan kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Dan kita tidak terombang-ambingkan oleh arus kehidupan. Firman itu memang sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Dan bahkan firman itu juga bisa mengubah kehidupan kita. Firman itu juga bisa menegur kehidupan kita. Firman itu juga bisa menguatkan kita, bisa memperbaharui hidup kita. Dan firman itu juga bisa untuk selalu memberikan kedamaian kepada kita. Sebab itu mendengarkan firman Allah atau memahami firman Allah bukan hanya sekedar lalu begitu saja dari diri kita. Melainkan ia juga harus dapat kita mengerti dengan baik, kita hayati dengan sungguh, sehingga menjadi bagian dari kehidupan kita. Firman yang adalah logos, yang kalau dalam perjanjian lama disebutkan namanya dabar.
Dabar itu adalah yang berkuasa untuk menjadikan segala sesuatu. Logos itu juga adalah yang berkuasa. Ia ada sebelum langit dan bumi dijadikan. Seperti yang dikatakan di dalam Injil menurut Yohanes misalnya. Dan firman itu telah mengejawantah di dalam diri Yesus. Karena itu dengan kita menghayati firman, maka sebenarnya juga kita menghayati kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Oleh karena ialah yang telah mengubah kehidupan kita. Saudara-saudara, apakah memang benar bahwa firman itu bisa mengubah kehidupan kita? Saya hanya mau menyampaikan sebuah contoh saja begini. Pada tahun 614 Masehi, Raja Persia yang namanya Khosroes, ia menggempur kota Yerusalem. Yerusalem pada waktu itu jatuh ke tangan Persia. Di sana ada salah satu prajurit muda yang ikut menggempur Yerusalem. Namanya Magundantes. Ia adalah anak seorang penyihir terkenal di Persia yang bernama Babo. Setelah Yerusalem dihancurkan, Magundantes ditugaskan untuk mengawasi kota Yerusalem itu, mengawasi penduduknya. Di kalangan para penduduk itu ada kelompok-kelompok Kristen yang kuat, yang sangat rindu untuk selalu mau mendengarkan firman Tuhan. Pada satu kesempatan, Magundantes tertarik untuk masuk ke kelompok Kristen yang ada. Dan ia mendengarkan banyak hal yang menyentuh dirinya. Sampai kemudian ia jatuh hati dengan kehidupan dan perilaku orang-orang Kristen di Yerusalem. Hatinya terpana menyaksikan tentang kerukunan, tentang semangat di kalangan orang-orang Kristen pada waktu itu yang saling mengasihi satu dengan yang lain, yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalbunya terusik dan ia ingin menggabungkan diri dengan kelompok Kristen ini. Maka kemudian ia mengajukan diri untuk keluar dari dinas ketentaraan Persia. Dan kemudian ia belajar tentang kekristenan. Ia dibaptis oleh Patriark Yerusalem, yaitu Modestus. Dan kemudian oleh Modestus ia diberi nama Anastasius. Setelah itu, Magundantes yang telah bernama Anastasius masuk ke biara di Yerusalem. Cintanya kepada Kristus begitu mendalam dan tak pernah padam. Kemudian Anastasius oleh Patriark diutus ke Kaisaria untuk memberitakan Injil kepada angkatan perang Persia yang merupakan asal-usulnya. Namun ketika ia ada di sana, ia ditangkap, ia didera, ia dipaksa kerja berat, ia diancam akan dipenggal kepalanya. Ia terus diancam dari waktu ke waktu agar dapat menyangkali imannya. Anastasius teguh pada imannya. Tentara Persia jadi gusar, lalu ia kembali dikirim ke negerinya, yaitu Persia. Ia dibujuk dan akhirnya dikirimlah ia ke Persia. Tetapi ketika aniaya semakin berat ia alami, ia rasakan, imannya kepada Kristus tak pernah goyah. Sampai pada akhirnya, ia bersama dengan 70 orang Kristen lainnya dihukum mati, menjadi martir. Anastasius walaupun didera, walaupun ia banyak menderita, kok tidak mati-mati.
sampai akhirnya Anastasius dicekik lehernya, dan barulah kemudian ia mati. Ia dikuburkan di sebuah desa di tepi sungai Efrat. Tetapi tak lama kemudian tulang-tulangnya dipindahkan ke Roma dan dimakamkan dalam gereja Santo Vincentius dan Anastasius. Hebat kan firman Tuhan itu? Telah mengubah seorang prajurit Persia, sehingga ia mau mengabdikan dirinya menjadi seorang pelayan Tuhan. Firman Tuhan itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Firman Tuhan itu dahsyat. Firman Tuhan itulah juga yang telah mengubah kehidupan saudara dan saya sebagai orang-orang Kristen. Karena itu hiduplah terus sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita menaikkan syafaat. Kita berdoa. Dengarkanlah sekarang ya Tuhan syafaat kami. Pertama, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai, Indonesia ini. Kami mohon kepadamu, jauhkanlah dari bangsa dan negara kami kekacauan, perpecahan dan malapetaka. Karuniakanlah kepada bangsa dan negara kami kerukunan, kesatuan dan persatuan. Dan biarlah kami, walaupun sebagai masyarakat yang majemuk, kami dapat memiliki sikap saling menerima dan saling menghormati satu dengan yang lain. Bahkan kami juga dapat saling bergandengan tangan guna membangun kehidupan yang lebih baik bagi negeri ini di waktu-waktu yang akan datang. Secara khusus kami ingin berdoa untuk para pemimpin negeri kami, baik mereka yang berada dalam lembaga eksekutif, mereka yang berada dalam lembaga legislatif, mereka yang berada dalam lembaga yudikatif. Berikanlah pertama-tama dan yang terutama kepada mereka adalah takut akan Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang mereka katakan dan yang mereka lakukan bukanlah untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan segenap rakyat Indonesia. Sehingga pada akhirnya rakyat Indonesia akan mengalami keadaan yang lebih baik, keadaan yang lebih makmur, keadaan yang lebih sejahtera. Kami juga ingin berdoa untuk gereja Tuhan di Indonesia yang terikat dalam berbagai denominasi yang ada. Mampukanlah kepada gereja-gereja di Indonesia untuk dapat selalu menjalin persekutuannya dengan baik. Sehingga walaupun berbeda satu dengan yang lainnya di dalam ajaran, di dalam denominasinya, tetapi tetap untuk dapat mempertahankan keutuhan sebagai tubuh Kristus di Indonesia. Bahkan gerejamu di Indonesia akan dapat melakukan panggilan dan tugas yang sama, sehingga akan dapat terwujudkan persekutuan yang lebih erat,
kesaksian yang lebih berani, dan pelayanan yang lebih nyata. Kami juga ingin berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan tahu akan segala pergumulan yang ada di dalamnya, tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan gerejamu, melainkan tetap senantiasa menyertai dan menopangnya. Mampukanlah pula jemaatmu di sini untuk dapat terus melakukan panggilan dan tugasnya dengan baik, sehingga akan dapat terwujudkan persekutuan yang lebih erat, kesaksian yang lebih berani, dan pelayanan yang lebih nyata, sehingga kehadirannya dapat menjadi berkat bagi masyarakat di sekitar tempat ini maupun dalam lingkup yang lebih luas. Secara khusus kami ingin berdoa untuk para pejabat gerejawi, para pendeta dan penatua yang terhimpun dalam majelis jemaat. Berikanlah kerjasama yang baik, agar mereka dapat saling bahu-membahu untuk mengemban tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Sehingga biarlah segala sesuatu yang mereka katakan dan yang mereka lakukan dalam konteks kehidupan berjemaat semata-mata adalah untuk lebih membangun kehidupan bersama yang lebih baik. Kami juga ingin berdoa untuk kegiatan pembuatan program kerja untuk masa pelayanan 2025 sampai 2026, baik yang dilakukan oleh majelis jemaat maupun oleh badan-badan pelayanan yang lain. Mampukanlah mereka untuk dapat membuat program kerja yang strategis, di mana kuat kuasa Injil itu dapat terus dinyatakan, sehingga nama Tuhanlah yang semakin dipuji dan diagungkan melalui berbagai kegiatan-kegiatannya. Kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara yang akan menerima baptis dewasa dan pengakuan percaya pada tanggal 16 Februari yang akan datang. Dan biarlah komitmen mereka untuk menjadi orang yang percaya kepada Yesus juga dapat selalu menggema di dalam kehidupannya. Walaupun mungkin dalam perjalanannya mereka juga harus mengalami kenyataan-kenyataan yang tidak mereka harapkan. Tapi biarlah mereka tetap untuk selalu berpegang teguh kepadamu dalam menjalani kehidupan ini. Kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir dalam kebaktian ini. Mungkin mereka sedang berpergian jauh. Kiranya tangan Tuhan tetap terulur menaungi mereka. Mungkin mereka tengah mengalami pergumulan hidup yang berat. Kiranya Tuhanlah yang hadir dalam kehidupan mereka. Tuhanlah yang akan menguatkan mereka. Tuhanlah yang akan menjadikan kami sebagai alat dalam tangan-Mu, agar supaya mereka pun di tengah-tengah pergumulan yang berat tidak mengambil jalan pintas, tetapi tetap untuk selalu bersandar dan berharap kepada pertolongan yang datang dari Tuhan sendiri. Mungkin mereka juga tengah terbaring sakit oleh karena penyakit tertentu maupun juga oleh karena usia lanjut. Biarlah Tuhan juga yang tetap hadir dalam kehidupan mereka, memberikan kekuatan iman, memberikan kesabaran, memberikan ketabahan. Dan bila Tuhan berkenan, biarlah pada minggu-minggu yang akan datang, mereka juga dapat bersama-sama dengan kami untuk berbakti kepada Tuhan. Akhirnya ya Tuhan, kami ingin membawa doa-doa kami secara pribadi kepadamu, dan inilah doa dari setiap kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan selalu mendengar doa dari setiap kami, baik ia berupa keluh kesah kami karena beratnya hidup yang kami tanggung, ucapan syukur kami karena kami sungguh merasakan penyertaan dan pertolongan Tuhan,
maupun permohonan-permohonan kami untuk kehidupan di waktu yang akan datang. Sempurnakanlah dan kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu, karena semuanya itu hanya kami mohonkan dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Gembala kami yang baik itu. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 2 ayat 13. Karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi, dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Hari rahmat-Mu tiada putusnya, hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita bawa persembahan dalam doa. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas berkat-berkat dalam kehidupan kami, baik berkat jasmani maupun berkat-berkat lain yang tidak dapat kami ukur dengan mata manusia. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu, menyerahkan persembahan yang sudah kami siapkan dan kumpulkan, kiranya Tuhan berkati persembahan ini agar dapat menjadi berkat bagi perluasan kerajaan-Mu melalui gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.